Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour Super United Rapid dan Blitz Kroasia sudah menyelesaikan 9 babak. 9 game sudah dimainkan oleh para pemain kawan. Artinya sesi Rapid sudah selesai, yang menyisakan sesi Blitz saja, berlangsung selama 2 hari. Di sesi Rapid ini, Jorden Van Foreest ini menempati posisi pertama di klasemen turnamen ini kawan dengan perolehan 12 poin. Tadi sudah saya sebutkan berapa kali dia menang dan berapa kali dia kalah. Dan Magnus Carlsen berada di posisi kedua, sedangkan Alireza Firoza turun kawan. Kemarin sempat memimpin klasemen, sekarang turun di posisi kedua bersama Magnus Carlsen dengan perolehan poin yang sama. Karena Alireza di hari terakhir sesi Rapid, di hari ketiga hanya bermain 2 kali remis dan 1 kali kalah kawan. Dia kalah oleh Jorden Van Foreest sehingga poinnya tersalip oleh Jorden Van Foreest. Dan kita akan ulas permainan Jorden Van Foreest saat mengalahkan Alireza ini. Langsung saja kita ke atas papan. Jorden Van Foreest yang pegang putih mengawali dengan pion E4, pion E5 balas Alireza, kuda F3, kuda C6 dan gajah B5. Jorden Van Foreest memilih permainan Ruy Lopez ketimbang gajah C4 Italian Opening. Alireza memilih pertahanan Berlin, kuda F6, dan Jorden Van Foreest memilih langkah rokade, memilih variasi yang lebih simpel kawan, menawarkan permainan yang simpel. Sudah sangat sering kita lihat, kita ulas game seperti ini, jadi saya tidak akan mengulangi lagi. Mungkin Jorden Van Foreest ingin bermain simpel untuk mendapatkan hasil ya, memaksa remis ataupun bisa menahan Alireza. Mungkin cukup bagus bagi Jorden Van Foreest tidak memilih variasi yang menawarkan sedikit kompleks dengan pion D3 ini kawan untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Tidak dipilih oleh Jorden Van Foreest, memilih variasi yang menghadirkan permainan simple rokade. Tentu saja kuda pukul pion E4 lanjut Alireza dan benteng E1. Langkah-langkahnya cukup standar kawan. Yang paling banyak adalah kuda mundur ke peta D6, ada juga yang memainkan mundur lagi ke peta F6. Tapi yang paling banyak inilah yang dipilih oleh Alireza, kuda mundur ke peta D6. Ancam gajah terang, didahului langkah kuda pukul pion E5 untuk mendapatkan pion hitam kembali. Sekarang posisi pion kembali setara. Kalian jangan tergoda dengan ambil gajah ini langsung kawan. Seringkali saya bilang bahwa kalian nanti akan kehilangan menteri. Open skak dan posisi kuda ancam menteri. Kalau kalian mempick up-nya di sini ya tetap disikat oleh kuda kawan, menteri akan tetap tewas. Jadi jebakan sederhana ini jangan termakan bagi kawan-kawan pemula. Jangan terburu-buru untuk membuat langkah. Biasakan untuk menghitung langkah, biasakan seperti itu kawan. Gajah E7 dan selanjutnya di sini gajah mundur ke F1 lanjut Jorden Van Foreest. Langkah-langkahnya masih sangat standar kawan dan terjadi pertukaran kuda oleh Alireza. Dipukul balik oleh benteng, rokade oleh Alireza, dan sekarang pion D4. Di sini kawan ada 2 langkah utama. Yang paling banyak adalah gajah F6, nomor 2 adalah kuda mundur ke peta E8 untuk segera bisa memainkan pion D-nya ini. Karena posisi kuda ini menghalangi pergerakan pion sehingga diagonal terang bagi gajahnya tertutup. Di sini Alireza memilih dengan gajah F6 mengancam benteng. Setelah benteng turun kembali ke peta E1, benteng E8 lanjut Alireza menantang pertukaran benteng. Benteng E8 ini merupakan pilihan utama di game-game sebelumnya. Adapun kuda F5 merupakan pilihan nomor 2. Tapi Stockfish menyarankan langkah yang cukup kuat, yang paling kuat adalah kuda F5. Ada juga Stockfish menyarankan pion B6 untuk segera mengeluarkan gajah terangnya lewat sisi menteri di Piacento ke depan. Benteng E8 pilihan Alireza, pilihan utama di game-game terdahulu menantang pertukaran, ditolak oleh Jorden Van Foreest melanjutkan pengembangan perwira, kuda C3 agar para perwira yang lain juga segera aktif. Alireza langsung bertukar benteng, dipukul balik oleh menteri. Posisi menteri terdefleksi kawan, pion ini sudah tidak ada yang mengawal, langsung disikat oleh Alireza dan gajah D3. Di game-game terdahulu, langkah utamanya adalah gajah F4 ini kawan. Ini merupakan top rekomendasi engine juga. Tapi gajah D3 dipilih oleh Jorden Van Foreest, langsung mengarahkan gajah terangnya kawan menusuk pion H7 ke depan, mungkin disusul oleh langkah menteri. Mungkin juga kuda ini bergerak terlebih dahulu untuk menantang pertukaran kuda. Oleh karena itu kuda ini tidak dibiarkan diam atau bergerak di langkah berikutnya, langsung disikat oleh Alireza. Gajah sikat kuda C3.
Tapi di sini hitam atau Alireza sudah kehilangan gajahnya kawan. Tentu kehilangan gajah dalam permainan terbuka cukup bisa merugikan. Dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya di sini kawan, coba lihat kuda ini masih berada di lajur D yang menghalangi pion D maju ke depan, sehingga hitam ini juga tidak mempunyai kekuatan di sentral dengan pionnya. Walaupun sementara ini unggul satu pion hitam kawan, jadi butuh beberapa tempo untuk mengeluarkan gajahnya juga. Kuda ditarik mundur ke petak E8 agar segera bisa bermain dengan pion D-nya ke depan. Di sini pion B3. Pion D6 segera membuka diagonal terang dan gajah B2. Coba lihat kawan, langsung memberikan ancaman dua gajah putih ini langsung mengarah di depan Raja Hitam. Sebuah settingan yang cukup bagus dari Jordan Van Foreest. Tapi apapun masih bisa terjadi kawan, ini adalah permainan rapid. Jadi kontrol waktu merupakan isu utama atau musuh utama para pemain di atas papan. Di sini Alireza melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke peta E6. Bermain dengan pion D5 merupakan rekomendasi engine, tapi di sini gajah berkembang ke peta E6 lanjut Alireza, dan di sini menteri B4 untuk incar pion B7, dan harusnya benteng ini yang digeser untuk membackup pion kawan, tapi gajah ditempatkan di peta D5 untuk mengawal pionnya sekaligus juga dengan tempo memberikan tekanan ke depan kawan. Diikuti menteri bergerak ke sini, mungkin ke depannya kawan dijawab dengan langkah menteri bergerak ke peta F4 langsung menghadang pergerakan menteri hitam yang ingin menduduki peta G5. Kuda F6. Selanjutnya di sini benteng bergeser ke E1 sebelum didahului oleh menteri hitam ataupun benteng yang juga ingin menempati lajur E ini. Dan tentu saja benteng ini siap naik, digeser nanti ke lajur G, ke lajur H, bisa jadi kawan. Tentu saja sekarang tempo lebih cepat didapat oleh putih. Gajah E6. Di sini benteng naik ke peta E3. Di sini raja bergeser ke F8 oleh Alireza. Langkah-langkah Alireza ini kawan di game ini terlihat banyak sekali langkah yang kurang presisi. Di posisi ini pion H6 juga patut dipertimbangkan untuk dimainkan kawan. Raja digeser oleh Alireza ke peta F8, sekarang pion C4 untuk mencegah pergerakan pion D5 nanti ke depan kawan, atau juga untuk menghadang pergerakan pion B yang bisa juga dimainkan oleh hitam. Di sini kuda H5 lanjut Alireza ancam menteri. Langkah ini juga merupakan langkah yang tidak akurat. Bisa kalian lihat indikator putih semakin tajam naik ke atas kawan. Di posisi ini pion A5 bisa dimainkan oleh hitam kawan. Kuda H5 pilihan Alireza dan menteri bergeser ke F3, ancam kuda, ancam pion yang ada di peta B7. Kalau Stockfish menyarankan bergeser ke peta ini kawan, ke peta E4. Selain untuk ancam pion di sini dan juga pion di sini, tapi peta F3 dipilih oleh Jordan Van Foreest, ancam kuda. Setelah kuda mundur ke F6, menteri putih ambil pion yang ada di peta B7. Di sini kuda ke peta G4, ancam benteng. Malah ini memberikan alasan bagi benteng putih ini pindah kawan, bergeser ke peta G3. Jika kuda ini pindah, tentu ancamannya ada di sini peta G7 ini kawan dengan dukungan gajah. Tapi kalau pindah ke sini ya masih aman-aman saja bagi hitam. Di sini kawan, benteng B8 lanjut Alireza dan menteri mundur ke peta E4. Selain ancam kuda juga ancam pion yang ada di peta H7. Di sini kuda tidak ditarik mundur ke peta ini kawan. Kalau ke peta ini putih bisa menjawab dengan langkah menteri bergeser ke peta E3. Masih akan menahan diri kawan, yang merupakan pilihan terbaik juga bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya. Tapi di sini menteri keluar ke peta G5 dan di sini membiarkan putih mendapatkan pion yang ada di peta H7. Raja hitam naik ke peta E7 agar tidak kena skak dan bentengnya tewas kawan. Di sini jawaban putih atau Jordan Van Foreest ambil pion lagi, tapi dengan menteri. Langkah ini juga langkah yang kurang presisi kawan. Kenapa dibilang kurang presisi? Nanti alasannya kalian akan tahu, akan saya jelaskan di beberapa langkah berikutnya. Menteri bergerak ke peta D2 oleh Alireza memberikan pressure di sini juga kawan, dan juga di sini dengan dukungan kuda. Benteng bergeser ke F3 untuk memberikan backup pion F2-nya. Menteri ke E1 skak ditutup oleh gajah, dan selanjutnya kuda pukul pion H2. Inilah kawan yang menjadi ketidakpresisian menteri yang ambil pion G7. Kalau tadi gajah gelap yang ambil pion G7, maka posisi menteri ini masih berada di lajur H. Peta H2 dapat penjagaan dari menteri putih. Itulah yang menjadi pembeda.
Raja ambil kuda dan Menteri Hitam ambil gajah F1 lanjut Alireza, dan di sini Jordan Van Foreest memilih untuk bermain dengan pion C5, membuat langkah pengorbanan agar posisi pion hitam ini rusak kawan. Juga jika tantangan ini ditolak, pion ini siap didorong untuk membatasi ruang gerak Raja Hitam di petak terang kawan. Apabila sekarang diterima oleh Alireza seperti ini, kemungkinan gajah akan ditempatkan di petak ini kawan. Ini adalah rekomendasi engine, incar pion ini dan tidak terburu-buru untuk melakukan serangan. Apabila di sini hitam membuat langkah, anggap saja random kawan dengan pion A5, di sini benteng akan dikorbankan dan setelah diambil oleh gajah, Menteri F6 skak, Raja mundur ke F8, Menteri ke H8 skak, tidak akan berani, akan ditutup dengan ini kawan, karena di sini Menteri akan ke petak G7 dan gajah ini akan tewas dan benteng ini akan tewas. Di sini pastinya Raja ini kembali ke petak E7 dan benteng hitam juga tewas. Di langkah berikutnya pion ini akan diambil. Menteri hitam tidak mempunyai serangan balik kawan. Jadi tempo masih didapat oleh putih. Nanti pion-pion hitam ini juga bisa tewas juga kawan. Dan hitam akan kalah pion di permainan endgame. Tapi di sini Alireza memilih langkah yang salah kawan. Mempercepat kekalahannya dengan langkah Menteri bergeser ke petak D1. Dan dimanfaatkan oleh Jordan Van Foreest pion C6. Langkah terbaik pada posisi ini adalah Menteri ini bergerak ke petak A6 kawan. Tapi sekali lagi dalam permainan rapid, Super Grandmaster pun dalam posisi tertekan waktu kawan, yang merupakan musuh utama sebetulnya. Masalah waktu, masalah kepepet waktu itu adalah musuh utama di atas papan. Dia menggeser menterinya ke petak D1 setelah pion C6. Alireza Firoza menyerah di langkah ke-32 ini. Memang cukup jauh dari ancaman skakmat kawan, tapi posisi hitam akan semakin lebih cepat kolaps. Ancamannya tentu adalah gajah siap melakukan skak di sini, memaksa Raja mundur, diikuti oleh langkah Menteri melakukan skak dan skakmat. Apabila permainan tetap dilanjutkan, ambil contoh memakai variasi benteng ini bergeser ke petak F8 untuk menghalangi skak kawan dan Raja bisa turun ke petak E8. Di sini putih akan melanjutkan dengan gajah F6 skak dan Raja mundur ke petak E8. Di sini gajah akan ditarik mundur, digantikan posisi Menteri selanjutnya kawan untuk memberikan ancaman skakmat. Kalau pion ini didorong, ya bisa saja kalian lakukan itu, tapi simpel akan mempercepat kekalahan kalian. Yang paling logis adalah di posisi ini Menteri akan bergerak ke petak D5. Kalaupun di sini Menteri Putih bergerak ke sini, ya harapannya akan mengadu Menteri di sini, melakukan skak di sini kawan. Jadi kemungkinan Menteri Putih tidak terburu-buru untuk menempati petak F6 melakukan ancaman, tapi bergerak dengan langkah benteng E3 terlebih dahulu menjaga petak ini. Kemungkinan Menteri Hitam akan ganti bergeser ke petak terang untuk menjaga petak F6. Di sini putih bisa melanjutkan adalah pion G4 untuk melakukan taktik defleksi. Jika pion ini diambil oleh Menteri Hitam dan Menteri Putih akan ke petak F6, ancaman skakmat sudah tidak terhentikan kecuali kalian bertukar menteri dengan gajah putih semacam ini. Kalau di sini Menteri Hitam memilih bergerak ke petak G6 untuk menolak ambil pion ini kawan, ya putih akan meladeni pertukaran menteri semacam ini, tapi kalian akan kehilangan gajah di sini kawan. Dan kalian juga kalah jumlah pion. Saya rasa sampai di sini tidak perlu kita otak-atik game ini. Sudah jelas putih dalam posisi menang kawan. Oleh karena itu pada posisi ini saat pion C ini sudah didorong maju ke petak C6, Alireza Firoza menyerah di langkah ke-32. Akhirnya di hari ketiga ini Alireza kembali mengalami kekalahan. Keseluruhan di partai rapid ini kawan, Alireza mengalami 2 kali kekalahan. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.